Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh kembali beribadah. Walaupun kita beribadah secara online, kita beribadah masing-masing di rumah kita. Kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan beribadah, biar Engkau urapi setiap kami Tuhan, biar Engkau urapi hati kami, pikiran kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku
kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun cobaan selalu silih berganti Tuhan di dalam kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami mampu, bahwa kami kuat jikalau kami bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus bimbing kami, terus pimpin kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. pujian, janjimu seperti fajar.
ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah kalau pada hari ini Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, waktu yang indah untuk kami boleh bersama dengan Engkau. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan kalau sebentar kami hendak menerima kebenaran firman Tuhan, mari Roh Kudus biarlah Engkau yang akan berfirman bagi kami, Engkau yang akan mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau hari ini kita boleh ada, kita boleh menikmati waktu yang indah bersama dengan Tuhan dalam ibadah kita, sekalipun kita masih berada di rumah kita masing-masing, tapi Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan saudara semua. Mari kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya berikan satu judul firman Tuhan, kekudusan itu mutlak. Kekudusan itu mutlak. Mari terlebih dahulu kita akan membaca dari kitab Ibrani, pasal yang ke-12, ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Ayat ini sungguh indah Tuhan berikan bagi kita pada hari ini. Kita akan belajar mengenai kekudusan. Dan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki satu pengajaran yang sangat indah, di mana hidup kekristenan kita ini mutlak menekankan tentang yang namanya kekudusan. Tentu kita yang telah mempelajari firman Tuhan, kita telah belajar hidup melalui kebenaran firman Tuhan, mengerti bahwa kekristenan kita ini tanpa kekudusan hanyalah sebuah kemunafikan belaka. Jadi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang kekudusan, maka kehidupan kita sekalipun kita berkata bahwa hidup kita ini percaya kepada Yesus dan kita telah menjadi seorang yang disebut seorang Kristen, maka bagaikan kemunafikan di dalam kehidupan kita. Seseorang boleh berkata bahwa saya ini sudah rajin beribadah. Setiap ada ibadah,
saya selalu hadir waktu-waktu yang lalu sebelum ada PPKM ini. Kita selalu setia. Ada seseorang yang berkata, saya selalu beribadah dan juga saya selalu rajin melayani Tuhan. Dan di dalam ibadah yang saya ikuti, mungkin seseorang itu berkata, saya sudah 10 kali menyelesaikan pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya sudah selesai membaca 10 kali. Apapun yang sudah kita lakukan, yang sudah kita perbuat di dalam hari-hari kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, maka kita sama saja dengan orang yang munafik. Kita sama dengan orang yang tidak benar, orang yang munafik. Nah, orang munafik itu tidak beda dengan, firman Tuhan berkata, dengan orang-orang Farisi. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, maka bagaikan kita ini seperti orang-orang Farisi yang disebutkan di dalam kitab suci. Banyak orang menggunakan alasan untuk melakukan hal-hal yang seperti yang dunia lakukan. Misalkan kalau dunia melakukan hal-hal kehidupan dalam dosa, mereka tidak merasa berdosa karena hal itu umum dilakukan. Dan kalau ada seseorang yang percaya kepada Tuhan dan menyatakan sebuah pernyataan dengan berkata mungkin, ya kan kita ini masih hidup di dalam dunia, jadi ya tidak salah kalau kita ini memang melakukan apa yang seperti dunia lakukan. Memang benar kita ini masih hidup di dalam dunia, tetapi bukan berarti kita ini dapat hidup secara duniawi. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh korban Kristus, maka kita ini tidak dapat lagi hidup secara duniawi. Kita harus hidup kita berbeda, karena firman Tuhan dengan sangat tegas berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ayat itu kita dapat membaca di dalam Imamat pasal 19. Kalau kita melihat di dalam kitab Imamat 19 ayat yang kedua, coba saya ingin membacakan ayat itu. Dikatakan demikian. Imamat 19 ayat 2, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Nah, inilah firman Tuhan dengan jelas, dengan tegas dikatakan bahwa kita harus kudus. Kuduslah kamu, kata firman Tuhan, sebab aku Tuhan Allahmu, kudus. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita memohon sesuatu, dan apapun saja yang kita alami, yang kita hadapi, ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita ini harus datang dengan hidup kita ini di dalam kekudusan Allah. Kita bisa mengerti, kita bisa belajar melalui firman Tuhan, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kita ini harus kudus, karena Tuhan yang kita datangi, yang kita sembah, yang kita puji, Dia adalah Allah yang kudus. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa, pernyataan dari firman Tuhan yang tegas, pernyataan yang kuat. Tidak ada yang bisa diperdebatkan lagi. Karena memang Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Karena Tuhan kudus, maka kita harus hidup di dalam kekudusan juga. Nah, inilah yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menghendaki untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan, supaya kita ini berjalan di dalam kekudusan. Nah, kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan menghendaki kita ini hidup dan berjalan di dalam kekudusan? Bahkan
hidup dalam kekudusan ini merupakan satu hal yang mutlak, yang tidak bisa diperdebatkan, yang tidak bisa kita tawar lagi. Mungkin hal ini merupakan pertanyaan bagi kita, dan kita akan melihat ada beberapa hal mengapa Tuhan menghendaki kita juga hidup dalam kekudusan. Nah, yang pertama kita akan belajar karena orang yang hidup dalam kekudusan itu akan kuat di dalam menghadapi masalah dan pergumulan. Orang yang hidup di dalam kekudusan itu akan memiliki kekuatan di tengah masalah dan pergumulan hidup yang ada. Nah, inilah firman Tuhan yang ajarkan buat kita. Dan seringkali mengapa mungkin kita mendengar perkataan, keluhan dari seseorang, mengapa saya atau mengapa kita ini tidak kuat di dalam menghadapi masalah atau menghadapi pergumulan. Nah, penyebabnya adalah karena seringkali kita mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita tidak kita pedulikan. Sehingga apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak selaras dengan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi kita. Nah, orang-orang yang hidup dalam dosa, di dalam perjalanan kita, meskipun kita ini berkata bahwa aku ini adalah anak Tuhan, aku adalah orang yang setia, tetapi kalau kita masih hidup di dalam dosa, maka seseorang itu akan mengalami jatuh dan bangun. Di dalam kehidupannya akan mengalami sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sulit, sehingga sepertinya jatuh bangun, maju tidak, mundur lagi. Dan itu yang sering dihadapi oleh orang-orang yang tidak mentaati kepada firman Tuhan. Nah, orang yang hidup di dalam dosa tidak pernah melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Orang yang tidak melakukan firman, tidak hidup dalam kebenaran, berarti hidupnya tidak dijaga, tidak menjaga kekudusan. Maka orang itu tidak pernah melihat kuasa Tuhan, tidak pernah mengalami kuasa Tuhan berlaku di dalam hidupnya. Nah, itulah sebabnya kita harus taat kepada firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Ketika kita mentaati, ketika kita setia mengasihi Dia, mentaati firman-Nya, maka Tuhan selalu akan menolong kita. Kalau kita membaca di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-59, kita melihat di sana ada sebuah ayat yang indah untuk kita bisa mempelajari juga. Dalam Yesaya pasal yang ke-59, ayat yang pertama saya bacakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Inilah firman Tuhan, di mana dengan jelas firman Tuhan berkata, ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita tidak menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan itu membiarkan kita sepertinya. Dia tidak mendengar seru doa kita karena ada dosa di dalam kehidupan kita yang kita lakukan. Jadi mari biarlah kita sadar, biar kita mengerti apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Kita harus mau untuk hidup di dalam kekudusan, karena hidup dalam kekudusan kita akan mendapatkan kekuatan menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Kalau di setiap kita orang yang percaya ini hidup dalam kekudusan, maka kita akan kuat di tengah masalah, di tengah pergumulan hidup yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa
Tuhan menghendaki untuk kita hidup dalam kekudusan. Karena orang yang hidup dalam kekudusan melihat banyak mujizat. Melihat banyak mujizat. Ketika kita hidup dalam kekudusan, maka mujizat itu akan kita lihat dan kita alami di dalam kehidupan kita. Meskipun pergumulan berat, ada persoalan, tetapi Tuhan akan memberikan jalan buat kita. Dan ketika kesulitan itu kita alami, dan pertolongan Tuhan itu datang, berarti mujizat itu ada. Kita alami, kita lihat di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca dari kitab Yosua, pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Di sana firman Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Di dalam kitab Yosua dikatakan dengan jelas, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi ketika kita ini hidup di dalam kekudusan, orang yang hidup dalam kekudusan akan senantiasa dekat dengan yang namanya mujizat. Jadi ketika mujizat itu akan kita terima, pasti keadaan kita harus dalam keadaan yang baik, kudus di hadapan Tuhan. Seringkali kita mengalami mungkin dalam persoalan, masalah dalam kehidupan kita. Kita sudah berdoa, kita sudah melakukan doa, kita sudah menyembah, kita datang dengan tekun kepada Tuhan. Tetapi banyak kali orang berkata, aku sudah berdoa, aku sudah datang kepada Tuhan, tapi mengapa mujizat belum aku alami? Mujizat belum dinyatakan oleh Tuhan. Nah, sepertinya kita bertanya-tanya. Karena itu mari biarlah kita ini hidup selalu di dalam kekudusan. Supaya dalam pergumulan kita, persoalan kita, kita akan melihat mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi penting sekali untuk kita ini hidup di dalam kekudusan dalam segala perkara. Baik dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita, di dalam angan-angan kita, dalam keinginan kita, apa saja, biarlah kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang benar berarti hidup di dalam kekudusan seperti yang Tuhan ingin untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan, ketika kita membutuhkan sesuatu tentu kita datang kepada Tuhan. Kita berkata, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa? Tentu kita harus tahu orang yang boleh naik ke gunung Tuhan itu siapa. Kita bisa melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24. Kita melihat ayat yang sering juga kita membacanya, Mazmur 24 ayat yang ketiga. Dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dikatakan ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Firman Tuhan yang sangat indah yang sudah kita baca, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Kita tahu bahwa firman Tuhan di sini sudah kita baca, artinya kalau kita berjalan di dalam kekudusan dan kita naik ke gunung Tuhan, maka saat itu kita akan mengalami mujizat dan kita akan mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Jadi jangan sampai kita melupakan hal itu. Kita harus selalu kudus di hadapan Tuhan. Berarti dalam segala perkara yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan selaras dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga,
kita akan melihat karena orang yang hidup dalam kekudusan selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kekudusan, pasti kita akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang melihat kita semua melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita, terutama di dalam kekudusan hidup kita ini. Tidak semua orang yang melayani Tuhan itu hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Sebab apa artinya kita melayani Tuhan tetapi hidup kita masih ada dalam dosa? Ketika kita tampaknya setia kepada Tuhan, bahkan kita melayani Tuhan, tetapi perbuatan kita, perkataan kita tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita. Ketika kita sudah setia, ketika kita sudah terlibat di dalam pelayanan, tetapi mungkin di dalam bidang yang lain, ketika kita bekerja, ketika kita berbincang-bincang dengan teman-teman kita, maka di situ terjadi apa yang kita lakukan mungkin kita tidak merasa. Ketika kita melakukan sebuah penipuan, mungkin di situ terjadi. Ada hal-hal yang tidak jujur yang kita lakukan, yang kita katakan, bahkan yang kita perbuat. Nah, itu seringkali kita tidak merasakan bahwa hal-hal yang seperti itu sebenarnya kita sedang tidak melakukan kekudusan di hadapan Allah. Di dalam kehidupan kita ada berbagai macam aspek yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dan seringkali kita melihat contoh dari orang-orang dunia. Ketika orang dunia melakukan apa yang mereka kerjakan, maka kita ikut serta, sehingga kita lupa akan firman Tuhan yang harus kita lakukan, yaitu kekudusan yang harus kita kerjakan di dalam segala hal. Jadi tidak semua orang yang setia itu melakukan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus sadar, kita harus waspada, kita harus menyadari. Dan ketika kita lakukan hal yang benar, kekudusan itu kita lakukan dalam kehidupan kita, pasti kehidupan kita ini menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melihat contoh-contoh yang bisa mungkin saya berikan, contoh kalau kita setia kepada Tuhan, kita berpikir hidup kita itu sudah kudus, sudah berkenan kepada Tuhan. Misalnya kalau seseorang itu di dalam ibadah pengiringan kepada Tuhan, dia berkata bahwa aku selalu setia. Dan ketika aku datang beribadah, aku selalu memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Baik itu persembahan pujian kita ketika kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam rumah Tuhan, maupun mungkin persembahan yang kita berikan berupa mungkin keuangan kita, berupa mungkin waktu kita, apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita untuk kita kembalikan kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita yang merasa seperti itu sudah dilakukan, tetapi masih melakukan dosa yang lain, yang kita tidak menyadari akan hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan. Mungkin kita tidak jujur, mungkin ada penipuan, mungkin ada hal yang kita sembunyikan, tidak tulus, ada yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab menjelaskan, menegaskan kepada kita, dikatakan bahwa celakalah orang-orang yang demikian. Apa bedanya mereka dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Jadi yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kalau kita melihat ayat ini tertulis di dalam Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-23. Coba saya bacakan ayat ini dengan jelas, dikatakan Matius 23 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan,
yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Firman Tuhan dengan jelas berkata demikian. Jadi kalau kita melakukan sepertinya hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita memberikan persembahan, kita lakukan semuanya, tetapi yang lain jangan diabaikan pesan Tuhan. Jadi di dalam seluruh firman Tuhan ini ada pesan-pesan, perintah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan diabaikan. Bukan hanya kalau kita melakukan perintah yang penting, kita anggap penting sudah kita lakukan, kemudian yang lain yang tampaknya hanya kecil, sederhana kita abaikan, kemudian kita merasa hal itu tidak melukai hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, kekudusan itu harus kita kerjakan dalam keseluruhan, di dalam apa yang kita lakukan dalam sehari-hari kita, dalam perkataan kita, perbuatan kita, dalam pekerjaan kita, berumah tangga, apa saja semuanya harus kita lakukan. Supaya jangan kita ini menjadi seperti orang-orang Farisi, kata firman Tuhan. Jadi mari saudara-saudara, kita harus tahu apa yang firman Tuhan pesankan pada kita hari ini. Tanpa kekudusan, tadi kita sudah membaca, tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Jadi ketika kita tidak melakukan kekudusan, kita akan tidak bisa nanti melihat Allah, berjumpa dengan Allah. Bahkan kita akan bersama-sama dengan Allah ketika Tuhan memberikan satu tempat yang indah. Kita di tempat di mana Dia ada, di surga di sana. Dia mau bersama dengan kita. Dan kembali saya ingatkan bahwa Dia, Yesus adalah kudus, Allah yang kudus. Maka ketika kita mau melihat Tuhan, kalau kita mau bersama dengan Tuhan, maka kita pun harus kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun dapat dibebaskan Tuhan. Tidak ada seorang pun bisa mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi kalau kita menginginkan apa yang firman Tuhan berikan kepada kita, janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus melakukan itu di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus hidup dalam kekudusan, karena ketika kita hidup dalam kekudusan, maka di tengah masalah, pergumulan apapun, kita akan tetap kuat. Kita akan bisa menghadapinya, kita bisa mengerjakannya, dan kita bisa menyelesaikan apa yang harus kita kerjakan itu. Dan juga orang yang hidup dalam kekudusan akan melihat mujizat. Tuhan akan menyediakan mujizat yang saudara bisa alami, bisa lihat dan alami. Dan orang yang hidup dalam kekudusan akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Itulah firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita pada hari ini. Mari biar kita berlomba mengejar kekudusan yang Allah minta untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Terlebih hari-hari yang sedang kita lalui sampai pada hari ini, kita tahu bahwa bukan semakin indah, bukan semakin baik. Kita banyak menghadapi pergumulan, persoalan. Ketika kita melakukan kekudusan, percayalah, maka kemenangan akan disediakan Tuhan bagi saudara semua. Mujizat Tuhan akan saudara alami, saudara lihat di dalam kehidupan saudara, dan percayalah Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan bersama-sama menutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Hari ini kami bersyukur Tuhan kalau Engkau Tuhan memberikan firman-Mu yang indah tentang kekudusan. Kami mau Tuhan, kami mau lakukan di dalam kehidupan kami seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami selalu hidup di dalam kekudusan. Di dalam setiap aspek kehidupan kami mau belajar Tuhan untuk senantiasa melihat akan firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam kehidupan kami berumah tangga, di dalam kehidupan kami, di dalam usaha pekerjaan kami juga mau Tuhan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan,
Kami tahu firman Tuhan yang akan senantiasa mengingatkan kami untuk kami bisa melakukan yang benar, melakukan yang baik. Dan itu merupakan Tuhan janji yang Tuhan berikan buat kami. Ketika kami melakukan kekudusan dalam kehidupan kami, maka mujizat-Mu akan Kau nyatakan bagi kami. Kemenangan-Mu akan Kau berikan bagi kami. Kami akan kuat, kami akan bisa melampaui segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Beri kepada kami Tuhan hikmat-Mu. Berikan kepada kami semua Tuhan kekuatan yang dari Tuhan. Kami bisa melakukan semuanya ini bukan karena kekuatan kami, tapi Roh Kudus yang akan memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang ada, yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semua dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Untuk kami terus Tuhan mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam keadaan menghadapi persoalan, menghadapi sakit penyakit. Tuhan kami percaya ketika kami melakukan kehendak firman-Mu, ketika kami hidup di dalam kekudusan, maka pertolongan-Mu Tuhan selalu akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini, dan kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan, dan Engkau yang akan terus memberikan sukacita, kekuatan dan damai sejahtera bagi setiap kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan memberkati saudara semua, yang akan menyertai saudara dimanapun saudara berada. Tuhan selalu menyertai saudara. Kekuatan kesehatan akan Tuhan peliharakan bagi semua saudara. Dan Tuhan akan menghalau segala kekuatan kuasa si jahat dari hadapan saudara. Dan damai sejahtera yang dari Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan saudara semua. Terimalah berkat mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.